Oke, mari kita buka firman Tuhan di 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Ini merupakan kejadian atau cerita yang sudah sangat-sangat terkenal sekali. Dan saya mau tunjukkan apa yang disebut dengan menyangka, sangkaan, presumption dalam kehidupan kita. Saudara, ada satu kata berbahaya, yaitu kata menyangka. Kata menyangka ini, kata presumption ini bahaya sekali. Dan terutama kalau kita ikut Tuhan, hanya berdasarkan sangkaan kita, bukan berdasarkan pengenalan kita akan Tuhan. Nah, kita akan lihat akan cerita dari orang yang bernama Naaman. Kita lihat di 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Saya ajak Anda melihat mulai ayat yang pertama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyahnya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka, ini presumption saudara, bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah-Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak.
Sampai di sini. Saudara sekalian, kata menyangka itu berbahaya sekali. Saya baru mengalami, mohon jangan diceritakan ke orang-orang. Kalau saya ingat, cukup malu, tapi pengalaman ini menarik sekali. Minggu lalu kita membangun pasukan di Banten, luar biasa, ada Pak Rudi juga ikut hadir pada waktu itu. Nah, saya diminta sharing sedikit, ikut doa dengan teman-teman Mahanaim, dengan beberapa teman yang di sana, dan Ibu Iin juga di situ, dan banyak orang lah, pokoknya lagi bangun pasukan di kota Banten dengan semangat yang luar biasa. Dan saya diberitahu nanti pada akhir acara kita ada perjamuan kudus, dan saya diminta memimpin perjamuan. Saya diberitahu bahwa tempat perjamuan semua sudah disiapkan dalam box tertutup. Saya bilang rotinya sudah ada Pak, di tiap cawan anggurnya sudah ada rotinya. Tinggal nanti dibuka, dibagi, dan kemudian kita akan perjamuan. Itu sebuah asumsi, presumption, saudara. Menduga, mengira, oh sudah ada begini, jadi akan beres, tidak ada masalah. Tidak usah dicek, double check, tidak usah. Pokoknya kita kerjakan seperti yang kita butuhkan. Jadi kemudian kita siapkan, kita doa peperangan, luar biasa. Setelah hampir 2 jam, kemudian waktu perjamuan, ketika dibuka ternyata hanya cawannya, tidak ada rotinya. Tapi keadaan sudah mendesak sekali. Panitia baik, mereka itu sebetulnya ingin membagi roti segede begini untuk orang yang datang sambil diberi air minum, nanti kalau mereka pulang bawa roti dan air minum. Nah, waktu itu sudah sangat mendesak, tidak mungkin beli roti di luar. Belum lagi motongnya. Jadi diputuskan begini, Pak, bagaimana kalau rotinya pakai roti yang akan dibagikan kepada jemaat? Tidak saya lihat, saya hanya presumption, saya hanya menduga, mengira, berasumsi. Saya bilang, oke saja. Ingat keadaan sudah kecepit, tidak ngecek apa-apa. Dan teman-teman ini baik sekali. Roti segede begini dibagi cuma 4, saudara. Jadi itu potongannya segini-segini. Kalau Anda perjamuan kan segini-segini. Ini berkelimpahan, sekian. Bagi Pak, bagi. Tanpa saya lihat, bagi. Kalau kita menduga, Anda tidak ngerti persis masalah. Begitu diedarkan di piring, setumpuk begini di depan saya, saya ambil. Nggak lihat lagi, saudara, saya ambil. Saya lihat, kaget saya. Itu roti isinya coklat. Ada isi nanas, ada isi stroberi, ada isi keju. Saya dapat isi coklat, tebel lagi coklatnya. Sudah terlanjur, saya maju ke depan, saudara. Pernahkah Anda merasakan tubuh Kristus rasa coklat? Rasa nanas, rasa keju. Hari itu saya mau ketawa. Rasanya nggak sopan, perjamuan kudus kok ketawa. Cengengesan, tapi mau nggak ketawa kenyataan begini, mau langsung perjamuan nanti dikira sesat gaya baru, tubuh Kristus isi coklat, isi stroberi rasa keju. Terpaksa saya jelaskan ke mereka, saudara, ini emergency, ini darurat. Keadaan seperti ini, jadi ini bukan karena pengajaran baru, saya berkata, ini karena kecepit, apa boleh buat. Untung itu anggurnya nggak diganti Coca-Cola, bisa brrr semua, saudara. Bisa gawat loh, ya kan? Minum brrr semua kan repot, saudara. Jadi ini gawatnya itu, puji Tuhannya itu anggurnya tetap loh, bukan ganti Coca-Cola. Bayangin kalau perjamuan bisa begitu semua. Wih. Saya belum pernah ngalam yang seperti itu seumur hidup saya, percayalah. Saya kalau ingat cerita itu, saudara, saya ingat sebetulnya seminggu 2 minggu sebelumnya kita lagi ngomongin teman hamba Tuhan. Makanya jangan suka ngomongin, saudara, gawat. Kita ngomongin beliau sudah meninggal, dipanggil pulang oleh Tuhan. Menjelang masa akhir hidupnya, satu hari teman saya ini cerita, kita lagi ngobrol, ketemu dengan hamba-hamba Tuhan itu pada waktu itu, dia cerita, ingat akan bapak ini yang sudah meninggal. Nah, waktu itu gerejanya dia buat retreat, beliau yang khotbah. Nah, sebelum perjamuan besoknya dia ngomong begini, saya minta roti tidak beragi. Dan ternyata memang dibuatkan roti tidak beragi, tapi yang buat nggak bisa. Nah, kalau Anda nggak bisa membuatnya itu lengket semua.
Kalau Anda masukkan ada kunyah, itu nempel sampai ke gusi-gusi saudara, ngerti nggak saudara? Nah ini kejadian saudara, dia mimpin perjamuan, rupanya hamba Tuhan ini sudah agak pikun. Jadi ini sungguh-sungguh terjadi, mari kita minum dulu sebelum makan rotinya. Karena saya yakin kalau minum dulu tidak seret, katanya begitu. Nah semua kan ngikut, ini pendeta senior saudara. Kemudian makan roti. Dia bilang, jangan sampai ada sisa, ngambil masing-masing, begitu selesai, jangan sampai ada sisa. Yang pertama ngambil, makan, masuk sini. Nah yang lain mulai mikir, kenapa? Dia bilang, diam aja gini. Yang lain ngerti kondisinya, ambil dikit-dikit saudara. Apa yang terjadi? Orang terakhir kebagian sepotong begini. Sampai acara bubar, dia duduk manis, menghabiskan tubuh Tuhan, pelan-pelan. Kita ini baru mentertawakan itu. Kok saya ngalami 2 minggu setelah itu? Bertobatlah saudara. Setelah saya jelaskan, nanya Pak Rudi ini, mari kita angkat roti di semua. Tapi mau ketawa terlalu ngakak juga tidak sopan, kan ini katanya tubuh Tuhan, kita percaya ini tubuh Tuhan. Walaupun tengah-tengahnya ada coklatnya. Nah, saya ngerti begini, ini kalau saya makan semuanya, nyangkut. So saya mesti makan pelan-pelan saudara. Saya hitung ini harus 3 kali gigitan baru habis. Ternyata tidak semudah itu. Ketebalan coklatnya membuat dikunyahnya susah. Jadi saya makan 1 kunyahan, saya kunyah, tidak habis-habis saudara. Yang lain lebih cepat. Nah saya ini sampai pada gigitan kedua, sudah nggak tahan. Seseorang teman datang lari bawa aqua. Saya bilang ini tambah kacau, masa perjamuan setelah makan roti, minum air dulu, baru minum cawan, masa begitu? Demi menghindari kesesatan saudara, saya mencoba untuk, sudahlah saya tahan, saya tahan. Semua coba nahan ketawa, saya ngerti. Ditungguin ini pendeta nggak habis-habis. Saya coba bergumul luar biasa, nelen coklatnya. Setelah habis, saya bilang, mari angkat cawan. Cuman separuh yang angkat cawan. Kenapa? Yang lain nggak tahan, sudah diminum duluan. Itu peperangan kita menang telak, saudara, jelas itu. Itu karena apa? Saya sangka ada rotinya. Saya sangka sudah siap. Bayangkan kalau kita hanya menyangka hal begitu, bisa fatal. Bagaimana dengan Tuhan? Kalau kita bergaul dengan Tuhan kita dan kita berkata, saya sangka akan masalah. Saya membaca ada 3 kali, minimal di sini, Naaman ini salah sangka. Yang pertama adalah dia tidak pernah mengira bahwa Tuhan seringkali menggunakan orang yang sederhana, orang yang tidak terpandang, orang yang biasa-biasa untuk menyatakan kemuliaannya. Dia orang yang sangat dihormati. Dia jenderal, dia perwira yang sangat terhormat. Dan orang seperti ini akan berpikir seperti seorang jenderal berpikir. Tapi kenyataan kalau Anda membaca, yang pertama-tama nunjukkan dia ada nabi di Samaria itu anak kecil, budaknya dia. Tapi yang kedua, yang muncul di depan, itu bukan nabi loh. Juga bukan asistennya Elisa. Yang muncul adalah cuman budak biasa. Dan ini poin yang sering kali salah dalam kehidupan kita. Saudara, banyak orang Kristen itu selalu berpikir Tuhan pakai orang-orang terhormat. Banyak orang Kristen berpikir yang simple itu tidak usah diperhitungkan. Banyak orang Kristen berpikir kita harus melihat kepada mereka yang di atas. Banyak orang Kristen berpikir yang sederhana tidak usah masuk hitungan kita. Tapi kalau Anda membaca firman dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan melihat justru orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang dianggap hina, orang-orang yang dianggap rendah,
orang-orang yang dianggap tidak perlu diperhitungkan. Justru itulah alat Tuhan yang luar biasa. Ketika Daud menghadapi Goliat, Goliat hanya melihat tongkat yang dibawanya. Dia tidak memperhitungkan batu licin yang di tangannya. Sama sekali tidak diperhitungkan. Dia perhitungkan yang gede, yang kelihatan. Tapi yang justru mematikan dia bukan tongkatnya, tapi batu kecil itu. Di dalam hidup kita dengan Tuhan, setiap kali kita berseru, kita berkata, Tuhan, apa yang Engkau mau? Seringkali kita salah sangka. Selalu kita melihat yang hebat, yang di atas. Tidak pernah melihat yang di bawah. Saudara, bahkan seringkali yang tidak pernah kita pikir akan jadi berkat yang luar biasa. Justru orang itu akan jadi berkat. 2 minggu lalu tepatnya, saya malu sekali dengan Tuhan. Saya malu dan saya belajar. Minggu itu tamu saya banyak, saudara. Saya baru pulang gereja sampai 12:30, konseling orang banyak sekali. Kadang-kadang teler banget. Konseling itu adalah mendengarkan keluhan orang. Kadang-kadang kita juga tidak tahu harus ngapain karena terlalu rumit, 7 generasi masalahnya. Yang bisa kita buat, mari kita berdoa, saudara. Pendeta kan cuma itu modelnya. Ada orang terakhir, tamu terakhir saya 11:30 lebih datang, suami istri. Teman-teman berkata, Pak, bisakah dengan hamba Tuhan lain? Oh enggak, saya harus ketemu dia, Pak Pendeta, katanya. Singkat cerita, dia datang ke saya, istrinya Kristen, suaminya belum. Malah tokoh dari keyakinan lain. Belum pernah ke gereja sama sekali. Datang dengan malu, tapi dia terpaksa datang dan dia memang berkata, ini pilihan terakhirku. Dia cerita dia punya masalah. Kemudian dia ceritakan masalahnya. Kemudian kami doakan dan ujungnya memang dia terima Yesus. Dan 1-2 minggu lagi dia minta dibaptis. Dan dia berkata, Pak, kalau saya dibaptis akan geger kota ini. Sebab posisi saya sangat tinggi. Tapi saya berkata, Bapak mau dibaptis, saya sudah mantap, saya mau terima Yesus. Itu ajaib sekali. Kemudian Anda tahu dia cerita begini, Pak, saya datang ke Bapak itu karena saran satu pegawai saya. Oh ya? Pegawai Bapak Kristen? Tidak. Saya tempatkan dia di luar kota. Namanya siapa? Sebut nama, saya kaget, saudara. Dan dia berkata begini, itu dia cerita katanya dulu tetangga dengan Bapak. Saya ketawa, saya bilang, iya, itu tetangga saya. Kemudian dia berkata gini, pegawai saya ini ngomong begini, bos, kamu kan tinggal di Semarang, cari pendeta itu cari dialah. Mesti kamu ketemu jalannya. Pokoknya jangan cari yang lain ya, cari dia. Dan dia kaget karena istrinya baru mau ngajak ke gereja, dia maju mundur, dia gengsi, anak buahnya pegawainya berkata apa? Kamu cari dia. Saudara tahu siapa orang yang membuat dia akhirnya ketemu dengan kami dan membuat dia terima Yesus dan dia minta dibaptis? Saya bongkar rahasia hidup saya sedikit, saudara. Sudah bertobat ya, saya sudah bertobat. Seumur-umur hidup saya ini, dan saya berdoa dalam nama Yesus tidak akan lagi. Saya ini tidak pernah berkelahi dengan orang. Fisik. Cuman sekali. Sekali. Dari kecil sampai sekarang ini, saudara, saya hampir boleh dibilang tidak pernah berantem dengan siapapun. Cuman sekali. Ya dengan pegawainya orang itu. Dan saya masih ingat itu saya pukul berdarah hidungnya, nangis pulang ke rumah berdarah. Sekali seumur hidup saya berkelahi dengan orang, waktu SD itu. Bukan kemarin, SD. Waktu SD. Saya berkelahi dengan dia, saya pukuli, itu berdarah hidungnya. Orang yang saya pernah pukuli berdarah hidungnya, dia yang ngomong ke bosnya, datang ke orang yang pernah mukuli saya. Bayangin, saudara. Sampai saya digeleng-geleng, saya bilang, Tuhan, kalau aku ketemu dia, aku mau minta maaf lah. Mudah-mudahan dia masih ingat. Menurut saya masih ingat, saudara. Karena itu cukup seru itu. Cuma enggak seimbang karena badan saya lebih besar dari dia. Cuma karena nyebelin itu keluar meledak saya. Seumur hidup sekali itu waktu SD.
Dan orang yang sama, yang ternyata mengenalkan seseorang kepada saya, sampai kemudian terima Yesus. Dalam hidup kita ini saudara ya, ada banyak hal yang Tuhan pakai orang-orang yang tidak pernah kita pikir. Seringkali kalau kita menolong orang, bukankah kita berkata tanpa disadari, itu malaikat Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Ya kan? Percayalah, malaikat tidak akan pernah muncul dalam limusin keluar, gak ada Lucifer tuh kira-kira saudara. Kalau malaikat beneran itu biasanya tampilannya di depan kita akan begitu tidak meyakinkan. Karena itulah saat Tuhan mau menguji hati kita. Apakah kita bisa melihat bahwa seringkali Tuhan itu pakai yang tidak pernah kita perhitungkan. Di minggu yang sama, seorang calon doktor mendatangi saya hari Minggu. Orang Surabaya, saudara. Dia ambil S3 di Semarang, ambil pendidikan. Dia datang ke saya, dia berkata begini, Pak, saya datang ke Bapak itu bukan karena ada orang hebat, atau rektor saya, atau profesor saya, yang cerita tentang Bapak. Tidak. Juga bukan karena pendeta lain cerita soal Bapak. Tidak juga. Saya datang ke Bapak ada ceritanya. Saya ini ambil S3 saya, program doktoral saya. Dan saya lagi mau buat tesis tentang bagaimana membuat sekolah yang murah dan bermutu, tapi menjangkau hidup banyak orang. Lalu kemudian saya dari Surabaya, saya pindah ke Semarang, dan saya sudah sekian bulan di kota ini. Satu hari Pak, saya naik angkot. Duduk di depan, saya ngobrol dengan sopirnya. Lalu kemudian dia tanya dengan saya, Bapak dari mana? Karena logat saya bukan logat Semarang, logat Surabayanya kental. Saya bilang, saya dari Surabaya. Ngapain Pak di sini? Kata sopir angkotnya. Ya saya ambil sekolah lagi, soal pendidikan. Lalu Bapak ini dia berkata, saya cerita loh kepada sopir angkot ini soal pendidikan, saya kepengen buat sekolah yang begini, yang begini, yang begini. Lalu sopir angkot Pak ngomong begini, ya Bapak telat. Bapak mesti itu tuh ke sekolah terang bangsa itu. Nah itu nolong orang miskin kayak saya Pak. Cari tuh ketuanya Pak Victor. Ini di sini orangnya saudara. Ini orang terkenal banget. Serius loh saudara ini. Di kalangan banyak hal, ini orang terkenal sekali, lebih dari saya. Terkenal sekali. Ke Surabaya, ke Jogja liburan ada orang ngamen, dibuka kacanya, kenal ya, Bapak, ketemu, ya saudara. Ini orang sangat terkenal, kalau jadi presiden mau gampang nih, orang di bawah nulis dia. Cuma beliau ini rendah hati, Pak Victor, rendah hati. Tapi sungguh nih, sopir angkot dengan berapi-api cerita, itu sekolah itu Pak Victor itu. Tidak pernah nekan Pak sama orang kecil saya. Bantu betul Pak. Mereka juga sungguhan itu kerjain bagus. Semuanya oke. Dia kaget karena semua yang dia impikan, sopir angkot bisa cerita. Dia datang ke saya bingung. Dan dia berkata, Bapak ngerti sopir angkot Pak, yang cerita seperti itu. Ada orang-orang yang sebetulnya hidupnya dengan cepat disentuh oleh mereka yang sederhana dan kelihatannya tidak diperhitungkan oleh siapapun. Saudara jangan pernah menyangka bahwa yang seperti itu tidak diperhitungkan Tuhan. Justru sebaliknya saya belajar, ada begitu banyak dalam kehidupan kita yang sebetulnya kalau Anda belajar dari kehidupan dan dari firman, betapa Tuhan seringkali bergerak dengan cara yang luar biasa, lewat orang-orang yang sangat sederhana, simple, dan tidak diperhitungkan. Maka hal yang sama dengan mujizat dalam hidupmu. Ada banyak orang ketika ditekan oleh keadaan, Anda berpikir Tuhan akan pakai si A, si B yang begitu kaya untuk menolong saudara. Seringkali tidak saudara. Ada orang-orang sederhana yang hatinya tulus, dan tiba-tiba lewat hidupnya, Tuhan membuka jalan buat saudara. Saya mau katakan juga buat saudara yang merasa tidak pernah diperhitungkan manusia. Tuhan paling gemar pakai orang seperti Anda. Kalau Anda berpikir you are somebody, Anda tidak akan pernah dipakai Tuhan. Kalau Anda merendah dan berkata Tuhan, semua karena anugerah-Mu, Anda akan lihat Tuhan pakai hidup saudara.
Amen, saudara. Ini yang pertama harus dipegang. Yang kedua, dia salah yang kedua. Dan dia berpikir begini, Naaman ini. Kalau aku datang dengan kuda, dengan kereta, dengan pasukanku yang hebat, orang akan terkesan dengan aku. Nabinya akan terkesan dengan aku. Lalu kemudian dia akan tolong aku dengan cara yang luar biasa. Dia salah. Saya belajar begini, saudara. Perhatikan di Alkitab dan perhatikan hidupmu. Setiap orang yang datang ke Tuhan dengan merasa bisa, dengan kesanggupan dalam hati berkata, saya sanggup, saya pasti bisa. Anda akan lihat reaksi Tuhan yang sebaliknya. Saya beri contoh nih di Alkitab. Ketika ada orang, satu hari Tuhan Yesus duduk di sebelah tempat orang memberikan persembahan. Dia lihat orang kaya, dia memberi banyak, duitnya banyak dimasukkan. Tuhan lihat begini. Oke. Ada janda yang miskin, beri 2 peser duitnya. Dan Yesus berkata, dia memberi lebih banyak. Dia memberi seluruh hidupnya. Kadang-kadang seringkali dia bandingkan begitu. Sebab Tuhan paling tidak bisa kerja kalau dalam hidupmu ini, saudara, ada sesuatu yang sudah mengisi dan kemudian dicampur dengan dia nggak bisa. Apapun yang manusiawi yang ngisi, terutama kalau itu bentuk kesombongan dalam berbagai warna yang berbeda. Tuhan berkata, aku mesti kuras dulu habis, baru akan aku isi dengan kemampuanku. Kalau Anda punya motor, ada olinya, terus kemudian sebagian dari dalamnya itu, tempat olinya itu keisi air. Bisakah engkau berkata, saya akan isi langsung dengan oli? Bisa nggak? Enggak toh? Apa yang Anda buat? Buang dulu airnya. Tuhan begitu. 2 orang berdoa di bait Allah. Orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi berdoa, Tuhan, aku bersyukur tidak seperti dia tuh. Aku begini, aku tidak seperti itu. Aku memberikan ini, aku berdoa, aku ini. Gua hebat Tuhan, aku bersyukur. Yang satu berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Yang pertama tetap dalam dosanya. Yang bertobat, jadi orang yang baru, diampuni dosanya. Lihat akan cerita sulung dan bungsu. Sulung berkata, bertahun-tahun aku melayani Bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Bapak tidak terkesan dengan itu. Tapi si bungsu yang berkata, Bapak aku tidak layak disebut anak Bapak, dia bertobat, bau babi, dipestakan. Anda bisa menangkap nggak sih hati Tuhan itu? Lihat akan perumpamaan tentang para pekerja. Yang pertama disewa oleh Tuhan itu, dia sepakat minta sedinar sehari. Artinya dia punya bargaining power. Dia berkata, aku minta sekian, mau nggak? Tawar-menawar. Merasa dia punya tenaga, merasa dia dibutuhkan. Tapi yang kerja dari jam 5, tidak minta apa-apa. Suruh kerja pun sudah baik buat dia. Dia nggak minta apa-apa. Justru dia tidak minta apa-apa. Tuhan beri dia sedinar, sama dengan yang kerja 12 jam. Bisakah Anda melihat seperti ini dalam kehidupan kita? Saya belajar Naaman ini, saudara ya. Dia mencoba datang dengan kereta, dengan kudanya, dan dia berkata begini nih, aku sangka harusnya dia keluar, dia komat kamit menggerak-gerakkan tangannya, gua sembuh. Salah. Saudara tahu, saya berdoa, Tuhan, kenapa engkau suruh dia mandi dan sampai 7 kali? Saya tanya, dia sembuhnya waktu mandi keberapa, saudara? Ke-7. Sampai ke-6 sembuh enggak? Enggak. Itu bukan cuma nyemplung terus keluar, nyemplung keluar, suruh mandi 7 kali. Sampai saya berdoa, Tuhan, kenapa engkau suruh mandi sih? Iya, biar. Sebab dengan mandi, dia buka baju jenderalnya, biar ketahuan siapa dia yang sebenarnya. Kesombongannya tidak berarti buat aku.
pangkatnya, gemerlapnya, nothing. Tidak berarti buat aku. Aku telanjangi dia. Aku ajari yang namanya rendah hati. Masuknya ke sungai yang dia anggap kotor. Dia buka. Kalau di negaranya, diblokade semua. Tidak boleh orang nonton. Hari itu orang Israel sambil nonton. Wih gagah rek, tapi kustane, mengerikan katanya. Mungkin orang Surabaya pindah Israel itu saudara yang ngomong begitu. Begitu dibuka bajunya, kelihatan semua kan? Kenapa gak pakai minyak diurapi jidatnya? No, percayalah Tuhan paling tahu bagaimana membuang minyak dalam kantong oli hidup saudara. Saudara, kita pengen urapan baru, tapi ada air hujan dalam hidup kita. Dia berkata, singkirkan dulu. Enggak Tuhan, masukkan saja. Dia berkata, maaf, akan merusak semuanya. Kalau toh nanti aku memberkati dan mengurapi, toh dia berkata, aku yang bisa, dan bukan Tuhan lagi yang dipermuliakan. Seringkali kita berpikir, kalau kita berkata, ini aku bisa nih, ini kemampuanku, aku bisa begini. Saya beritahu saudara dalam waktu yang tidak lama, Tuhan akan mengatur begitu rupa, sampai terbukti Anda betul-betul tidak bisa. Kami baru reunikan bulan lalu, 30 tahun jalan dengan Yesus. Saya jadi ingat banyak peristiwa di masa lalu, saudara. Satu hari kami punya persekutuan doa. Ada musiknya. Grup band kami itu lumayan terkenal. Artinya dibandingkan dengan yang lain, dengan gereja lain, lumayan terkenal. Grup band kami itu suka ngisi di pesta pernikahan. Tapi lagunya lagu rohani. Saya dulu tuh MC, saudara. Serius. Bukan MC, ini lagu ini enggak. Mengantar lagu itu saya khotbah. Dulu kita kerjakan apapun untuk itu. Sekarang terlalu tua untuk itu, saudara. Tapi dulu saya jadi MC. Jadi kalau mau lagu apa, saya khotbah dulu. Jadi pesta kawin itu isinya kebaktian sebetulnya. Kalau mengundang kita, mereka tahu ini kebaktian. Jadi skill kami oke dibandingkan gereja lain. Pada waktu itu. Satu hari, ada satu pendeta dari gereja lain, kami mau undang khotbah di tempat kami. Saudara tahu, ini anak-anak ngomong begini, anak-anak musik ngomong begini. Ini kesempatan nih, kita buktikan kepada pendeta itu. Main musik yang benar tuh kayak begini loh. Supaya dia belajar dong. Masa musiknya kayak begitu, gerejanya parah. Kita ya buktikan, kita contohin, kasih dia ngerti. Nanti kalau dia terkesan, kita ajari grup musiknya. Saya berkata, ya bener. Ingat itu masih SMA, saudara. Masih ganas sekali. Sekarang saya berpikir, kok bisa ya saya mikir begitu? Kok bisa ya saya mencoba, kita berkata, ayo kita tunjukkan kemampuan kita. Saudara tahu apa yang terjadi? Hari itu kami mulai puji-pujian, dan hamba Tuhan ini datang. Waktu kita mulai nyembah dan mulai nyanyi, tidak ada Tuhan sama sekali. Musiknya kacau balau, itu terjelek yang pernah kami buat. Dan itu membuat kami malunya luar biasa. Dan Tuhan belum selesai. Jangan Anda pikir kalau Anda sudah mulai goyang begini dia selesai, saudara. Oh no. Dia mau selesaikan sampai seseorang harus GO di hadapan dia. Dan Tuhan kalau didik kita, mantap saudara. Anda tidak cepat belajar, Anda akan dididik lagi dan dididik lagi, percayalah. Lalu kemudian sudah waktunya, sudah nggak bisa ngangkat sama sekali waktunya khotbah, si pendeta itu maju ke depan. Diajak nyanyi sama dia, hadirat Tuhan kuatnya luar biasa. Begitu pulang, tidak ada satupun yang berkata, kita berhasil tunjukkan siapa kita. Sebab hari itu kita semua menunjukkan betapa konyolnya dan mengerikannya kita waktu kita nyembah Tuhan. Saudara, saya belajar loh. Kalau setiap kali kita berpikir ya, oh aku punya sesuatu. Oh aku bisa begini. Oh ini harus kami karena we are the best. Setiap kali hati seperti itu mulai muncul. Gak lama tuh. Dia akan didik kita luar biasa. Sampai kita belajar. Tidak usah ada yang kita pamerkan. Kenapa Naaman harus mandi? Sederhana Tuhan berkata. Supaya dibuka itu bajunya, pangkatnya, gemerlapnya, jubahnya, lepas.
Biar orang tahu dalamnya. Terlalu sombong orang ini. Datang bawa kereta, bawa kuda. Datang tulis surat ke raja dengan congkak sekali. Dan Tuhan berkata, jangan pernah pamerkan apapun yang dari hidupmu kepadaku. Sebab kalau bukan karena Tuhan, tidak ada yang bisa, saudara. Semua pasti akan tumbang. Tapi seringkali itu yang tidak pernah kita sadari. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang kita pikir itu karena kita. Yang kita pikir itu karena kemampuan kita. Sekali lagi saya berkata, biarkan Tuhan buang itu. Air kotor yang keruh. Kalau Anda mengharapkan minyak urapan yang baru. Kalau itu tidak dibuang, disingkirkan dalam kehidupan kita. Dia nggak mungkin kerja dengan kuat dalam hidup kita. Amen, saudara. Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Ketika dia sembuh, kagetnya, dia datang ke Elisa. Kali ini Elisa temuin dia. Dan dia berkata, terima pemberianku. Elisa berkata, maaf, tidak, bawa pulang. Naaman mendesak terus berkata, terima pemberianku. Elisa berkata, bawa pulang semuanya. Saya berdoa, Tuhan, kenapa Elisa menolak? Gehazi salah ngerti, menduga. Oh, Elisa terlalu segan dengan Naaman. Sungkan, kalau gua enggak, yang penting nikmati. Dia kejar, dia minta, malah kena kusta. Itu kan menduga lagi. Pasal ini penuh dengan presumption, saudara. Dan semua presumption kita akhirnya ujungnya salah. Satu hari ketika saya berdoa, Tuhan berkata, memberi dengan memberi itu berbeda. Memberi setelah engkau mendapatkan sesuatu, mirip dengan orang beli sesuatu. Tapi kalau memberi sebelum orang terima apapun, itu namanya iman, dan itu berbeda. Kalau Anda beli barang, Anda berkata, mana barangnya? Ini uangnya. Ya kan? Kalau engkau sembuh, lalu engkau memberi persembahan, yaitu engkau seperti membeli kesembuhan. Oh, saya sembuh kok. Makanya saya beri. Kalau nggak sembuh, enak aja, boro-boro gua kasih. Ya kan, saudara? Dan itu buat Tuhan adalah dua hal yang berbeda sekali. Baca di Alkitab. Seringkali kita berkata, Tuhan aku akan memberkati engkau, aku akan jadi luar biasa setelah engkau memberkati aku. Tuhan berkata, itu seperti engkau membeli berkatku. Tapi kalau kita mau berkata, bahkan sebelum ada apa-apa, aku bawa ini korban di hadapan Tuhan. Itu namanya iman, saudara. Dan itu beda perjanjian lama dengan perjanjian baru. Di perjanjian lama orang biasa membawa korban pada hari Sabat. Hari Sabat merupakan hari terakhir, hari ke-7. Setelah orang kerja seminggu, di hari Sabat orang membawa korbannya. Tapi perjanjian baru ternyata berbeda sekali. Paulus berkata pada hari pertama dari minggu itu, ketika engkau berkumpul, aku mau engkau mengumpulkan persembahan. Di perjanjian baru, Paulus mengubah. Bahkan hari pertama, sebelum bahkan engkau menikmati hasil minggu itu, bawa korbanmu di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, ini beda sekali. Beda. Ini menyangkut yang namanya iman. Menyangkut yang namanya trust. Seberapa engkau percaya Tuhan. Seberapa justru engkau bisa berkata, ini loh Tuhan korbanku sebelum aku terima apapun. Aku lakukan karena aku cinta kepadamu. Dan aku percaya engkau Tuhan yang memberkati hidupku. Naaman mengira, setelah sembuh dong baru aku berikan persembahan dan pemberianku. Elisa berkata, bawa pulang. Sebab bukan karena itu engkau disembuhkan, bawa pulang. Saudara tahu buat Naaman, itu mengagetkan hatinya. Dan saya yakin Naaman kecewa, pemberiannya ditolak. Makanya ketika Gehazi minta langsung dia beri. Nggak salah Naaman, dia ditipu. Tapi Gehazi kena akibatnya. Saudara berasumsi
dengan Tuhan. Oh Tuhan itu pasti begini, oh Tuhan kira-kira seperti ini, oh Tuhan itu begitu. Itu masalah loh saudara. Saya mengerti kemampuan kita, pengertian kita, kenal kita akan Tuhan sangat terbatas. Sampai Tuhan mewahyukan dirinya, seberapa dia mewahyukan dirinya, baru kita bisa kenali siapa dia. Tapi kalau tidak, kita nggak bisa ngerti. Saudara, saya berdoa supaya Tuhan tiap saat menyatakan dirinya kepada kita. Dan kita belajar jalan dengan Tuhan hari demi hari. Saudara akan lihat itu berbeda dengan orang yang coba meraba, menerka, menduga Tuhan itu seperti apa. Kalau kita hanya mencoba meraba, menduga, mengira-ngira, oh kira-kira dia seperti ini. Tiba-tiba semuanya salah. Dan Tuhan tidak ingin kita hanya menduga dan mengira-ngira. Tuhan ingin kita kenal dengan dia secara pribadi. Ada banyak hal dalam hidup kita yang dasarnya cuma kita menyangka. Saya berdoa Tuhan akan buat kita kenal dengan dia. Amen, saudara.